Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Joy Febrianto dengan NIM 1230006. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan paper review pertama saya untuk mata kuliah SI 605 Large Scale Data Management. Jadi paper yang saya pilih ini berjudul Big Data Analysis on Indonesia's Primary Care Pay for Performance. Dan topik besarnya adalah tentang implementasi Big Data di bidang kesehatan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai paper reviewnya. Nah, baik, sebelum masuk ke isi papernya, saya ingin mengenalkan dulu paper yang menjadi bahan review saya ini. Jadi, paper ini berjudul Big Data Analysis on Indonesia Primary Care Pay for Performance. Ditulis oleh Aditya Dharma Surya, Ari Dwi Aryani, dan kawan-kawan. Semuanya berafiliasi dari BPJS Kesehatan, tepatnya dari Direktorat Jaminan Pelayanan Kesehatan. Nah, paper ini diterbitkan di jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan, volume 26, nomor 2, pada Oktober 2024, dengan DOI 107454, JPK V26I2 118. Nah, yang menarik perhatian saya dari paper ini adalah latar belakang penulisnya. Mereka bukan akademisi biasa, melainkan orang-orang yang bekerja langsung di dalam sistem BPJS Kesehatan. Jadi, data yang mereka gunakan bukan data pinjaman dari luar, melainkan data internal yang mereka kelola sendiri setiap harinya. Nah, ini membuat temuan dalam paper ini terasa sangat relevan dan dekat dengan kondisi nyata sistem kesehatan di Indonesia. Konteks ini penting untuk kita pahami dulu sebelum kita membahas isi paper yang lebih jauh. Karena dengan konteks tersebut, kita bisa melihat apa sebenarnya tujuan dari ruang lingkup penelitian ini. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan dan ruang lingkup penelitian. Nah, secara sederhana, penelitian ini tuh punya satu pertanyaan utama, yaitu apakah kebijakan Pay for Performance atau yang di Indonesia kita kenal sebagai kapitasi berbasis kinerja (KBK) itu benar-benar berhasil meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer. KBK sendiri adalah sistem di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang biasa kita singkat FKTP seperti puskesmas dan klinik pertama dibayar bukan hanya berdasarkan jumlah pasien yang terdaftar, tapi juga berdasarkan seberapa baik mereka mencapai target kinerja tertentu. Sistem ini mulai diberlakukan pada akhir 2019 sebagai penyempurnaan dari sistem kapitasi sebelumnya yang dianggap kurang adil karena hanya fokus pada aspek proses saja, bukan pada dampak nyata ke pasien gitu. Nah, ruang lingkup penelitian ini tuh mencakup lebih dari 10.000 FKTP yang tersebar di seluruh Indonesia dan terikat kontrak dengan BPJS Kesehatan. Data yang dianalisis mencakup rentang waktu dari Januari 2020 sampai Juli 2024, hampir 5 tahun data. Nah, yang menarik di sini adalah peneliti menggunakan pendekatan big data untuk menganalisis volume data yang sangat besar ini, bukan lagi metode statistik manual biasa. Tujuan akhirnya adalah untuk mengevaluasi secara objektif apakah kebijakan KBK ini menunjukkan perbaikan yang nyata. Dengan kata lain, big data di sini bukan hanya sekedar teknologi yang terlihat keren saja, tapi jadi alat untuk menjawab pertanyaan kebijakan yang sangat penting bagi jutaan warga Indonesia yang bergantung pada JKN. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana data sebesar ini tuh dikelola dan dianalisis. Jadi, sumber data utama dalam penelitian ini tuh adalah database nasional BPJS Kesehatan yang terisi dari aplikasi bernama P-Care, singkatan dari Primary Care. Setiap FKTP yang berkontrak dengan BPJS wajib mencatat setiap layanan kesehatan yang mereka berikan ke dalam aplikasi ini, mulai dari data kunjungan pasien, diagnosis, sampai data rujukan. Nah, dari proses pencatatan ini saja, setiap harinya terkumpul lebih dari 1,6 juta entry data dari seluruh Indonesia. Bayangkan, itu baru dalam satu hari saja. Nah, kalau dalam setahun, angkanya bisa mencapai ratusan juta rekaman tentunya. Data sebesar ini tuh tentu tidak bisa dianalisis secara manual.
Maka disinilah peran bisnis intelligence untuk masuk. Nah, BPJS Kesehatan punya sistem BI yang secara otomatis memproses seluruh data dari piker, menghitung capaian indikator setiap bulannya, dan bahkan secara otomatis menentukan berapa persen penyesuaian pembayaran kapitasi yang akan diterima masing-masing FKTP. Ada juga aplikasi tambahan bernama BOA yang digunakan untuk menghubungkan skor KBK akhir dengan nominal pembayaran kapitasi yang akan ditransfer ke fasilitas kesehatan. Nah, selain itu, FKTP juga bisa memantau capaian mereka sendiri setiap 2 minggu sekali, langsung lewat akun piker mereka. Jadi mereka gak perlu menunggu akhir bulan untuk mengetahui hasilnya. Nah, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini tuh adalah analisis kuantitatif deskriptif berbasis data besar, yang hasilnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard dan grafik tren. Kerangka ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan data skala besar itu perlu otomasi yang menyeluruh, dari pencatatan, pengolahan, sampai distribusi umpan balik ke ribuan fasilitas sekaligus. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari sistem KBK ini, yaitu 3 indikator kinerja yang digunakan untuk menilai setiap FKTP. Indikator pertama itu adalah angka kontak atau disingkat AK atau contact rate. Kondisi atau indikator ini tuh mengukur seberapa banyak anggota JKN yang aktif mengakses layanan di fasilitas kesehatan tempat mereka terdaftar. Nah, target minimal itu adalah 150 per mil. Artinya, dari setiap 1000 peserta JKN yang terdaftar, minimal 150 orang harus tercatat mengakses layanan dalam 1 bulan. Semakin tinggi angka kontaknya, semakin baik, karena itu berarti fasilitas kesehatan berhasil menjangkau lebih banyak peserta. Nah, indikator kedua itu adalah rasio rujukan non-spesialistik atau disingkat RRNS. Ini tuh mengukur berapa persen dari total kunjungan yang berujung pada rujukan ke dokter spesialis, padahal sebenarnya kasusnya masih bisa ditangani di tingkat primer. Nah, targetnya itu adalah maksimal 2%. Jadi semakin kecil angkanya, semakin baik. Karena itu menunjukkan FKTP tidak membuang pasien ke rumah sakit tanpa alasan yang kuat. Masuk ke indikator ketiga adalah prolanis, yaitu proporsi peserta program pengelolaan penyakit kronis, khususnya itu diabetes mellitus dan hipertensi, yang kondisinya berhasil terkendali secara klinis. Target minimal itu adalah 5%, dan semakin tinggi berarti semakin banyak pasien kronis yang kondisinya dikelola dengan baik oleh FKTP. Nah, dari grafik dan peta yang ada di slide ini, kita bisa melihat tren nasional masing-masing indikator dari tahun 2020 sampai 2024 kemarin, sekaligus melihat perbedaan capaian antara provinsi yang cukup mencolok. Ketiga indikator tadi itu saling melengkapi, di mana angka kontak sosial jangkauan, RRNS soal ketepatan penanganan, dan prolanis itu soal kedalaman pengelolaan penyakit kronis. Nah, setelah kita tahu apa yang diukur, sekarang kita lihat apa yang ditemukan. Jadi ada 3 temuan utama yang disampaikan dalam paper ini. Temuan pertama adalah terbukti ada korelasi yang jelas antara capaian indikator yang tinggi dengan pembayaran kapitasi maksimum. Artinya apa? Artinya sistem KBK itu benar-benar berjalan. Fasilitas yang perform lebih baik itu mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi, dan itu jadi insentif yang nyata. Masuk ke temuan kedua, yaitu Big Data berhasil memetakan kesenjangan performa antara daerah secara sangat detail. Dari data nasional yang dianalisis, terlihat bahwa dari ketiga indikator, hanya rasio rujukan non-spesialistik atau RRNS yang sudah berhasil mencapai target nasionalnya per Juli 2024, yaitu turun ke angka 0,85%, jauh di bawah batas maksimal, yaitu 2%. Sementara itu, angka kontak nasional baru mencapai 149,56%, hampir mencapai target 150 per mil, tapi belum tembus. Dan indikator prolanis baru di angka 4,71%, masih sedikit di bawah target 5%. Kemudian temuan yang ketiga adalah implementasi KBK secara
keseluruhan itu berhasil meningkatkan akuntabilitas layanan kesehatan primer. Jadi FKTP kini tidak bisa lagi sekedar ada saja. Mereka harus bisa membuktikan kinerjanya tuh dengan data. Yang juga menarik adalah ada 6 provinsi yang masih belum mencapai target RRNS. Semuanya berlokasi di kawasan tengah dan timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah. Nah, data seperti inilah yang sebenarnya sangat berharga, karena tanpa big data, pemetaan masalah setajam ini tidak akan mungkin bisa dilakukan. Masuk ke bagian regional analisis. Jadi menurut saya ini tuh adalah bagian yang paling menarik secara analitis. Kenapa? Jadi di sini tuh ada 3 dimensi yang disorot, yaitu kesenjangan, infrastruktur, dan kebutuhan intervensi. Soal kesenjangan, paper ini tuh menunjukkan bahwa asumsi awal para peneliti ternyata tidak sepenuhnya benar. Awalnya, para peneliti itu menduga bahwa Jawa dan Sumatera akan selalu unggul dalam capaian KBK karena infrastruktur kesehatannya lebih baik. Ternyata ada beberapa daerah di luar Jawa dan Sumatera yang justru menunjukkan capaian lebih tinggi. Kenapa? Karena salah satu penjelasannya cukup menarik, yaitu di daerah dengan populasi yang lebih kecil, justru dokter di FKTP itu punya lebih banyak waktu untuk benar-benar memperhatikan setiap pasien secara mendalam. Komunikasinya lebih personal, pemantauannya juga pastinya lebih insentif. Kemudian ini tuh berdampak pada capaian indikator yang lebih baik. Nah, di sisi lain, daerah terpencil yang tidak punya dokter cukup, kemudian peralatan medis yang terbatas, dan koneksi internet yang justru buruk, ini justru kesulitan bahkan hanya untuk mencatat data ke piker dengan akurat. Nah, disinilah dimensi infrastruktur digital jadi poin yang kritis. Kalau pencatatan data saja sudah tidak akurat, maka hasil analisis KBK-nya pun tentu saja tidak bisa dipercaya. Ini juga jadi salah satu keterbatasan yang diakui sendiri oleh para peneliti. Nah, dimensi terakhir adalah soal intervensi. Jadi big data analysis di sini bukan cuma menggambarkan situasi, tapi juga membantu identifikasi secara presisi daerah mana aja yang paling butuh perhatian pemerintah, baik dalam bentuk penambahan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, maupun penguatan infrastruktur digital. Nah, berikut adalah kesimpulan yang bisa didapat dari paper review ini. Jadi dari seluruh analisis yang sudah kita bahas, ada satu pesan utama yang ingin disampaikan oleh paper ini, yaitu big data bukan sekedar teknologi, tapi sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam tata kelola layanan kesehatan skala nasional. Tanpa kemampuan mengolah jutaan data setiap harinya, evaluasi kebijakan seperti KBK itu tidak akan bisa dilakukan secara objektif dan real time. Kedepannya, kualitas data yang dikumpulkan perlu terus ditingkatkan. Karena sebagus apapun sistem analitiknya, kalau data inputnya tidak akurat, maka hasilnya pun tidak bisa dijadikan dasar keputusan yang tepat. Baik, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya terbuka untuk diskusi dan pertanyaan lebih lanjut.